Jessica, hari ini Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan direncanakan juga akan dipanggil oleh MKD. Kapan agenda itu akan dilakukan dan apakah Anda sudah memperoleh informasi mengenai kehadiran Luhut Panjaitan? Ya, Zilvia, terkait dengan agenda pemeriksaan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan memang sesuai dengan agenda bahwa siang ini akan dilakukan sidang atau akan digelar sidang dengan menghadirkan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dan dikonfirmasi secara pasti bahwa Luhut Binsar Panjaitan akan memenuhi panggilan dari MKD pada pukul 1 siang ini. Dan rencananya sidang tersebut akan digelar secara terbuka karena dari pihak Luhut sendiri yang meminta kepada pihak MKD untuk menggelar sidang tersebut secara terbuka sehingga Luhut bisa menjelaskan dan mengklarifikasi terkait dengan tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada dirinya, dan Luhut juga akan mengkonfirmasi terkait dengan nama Luhut yang dicatut atau disebut sebanyak 66 kali dalam rekaman tersebut. Namun kami masih terus memantau hingga kedatangan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang rencananya akan digelar pada pukul 1 siang nanti di ruang Mahkamah Kehormatan Dewan. Untuk sementara demikian, Zilvia kembali ke studio. Jessica Wawor melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan akhirnya buka suara terkait penyebutan namanya di rekaman Papa Minta Saham. Luhut tegas menantang pihak manapun yang bisa membuktikan dirinya mempengaruhi Presiden Joko Widodo untuk percepatan perpanjangan kontrak karya Freeport. Luhut memaparkan fakta sejumlah memo yang telah ia sampaikan kepada Presiden yang berisi ketidaksetujuan terhadap percepatan perpanjangan kontrak Freeport. Dalam konferensi persnya, Luhut mengundang semua anggota MKD. Namun yang hadir hanya 3 anggota MKD dari Golkar. Mereka adalah Kahar Muzakir, Ridwan Bai, dan Adis Kadir. Ridwan Bai mengatakan kehadiran dirinya dan anggota MKD fraksi Golkar lainnya bukan sebagai bentuk dukungan kepada Luhut Panjaitan. Namun kehadiran ketiganya untuk mencari data dan bahan latar belakang pernyataan Luhut yang akan dipanggil MKD pada Senin ini. Sementara itu, Luhut Binsar Panjaitan memastikan akan hadir dalam persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan pada Senin ini. Menurut Luhut, ia yang meminta MKD untuk memanggil dirinya. Luhut juga meminta persidangan MKD digelar secara terbuka agar menjunjung azas keterbukaan dan keadilan. Saya nggak siap kalau itu. Jadi jangan challenge saya tentara. Sepanjang saya nggak salah, saya akan hadapi siapapun dia. Ya, tentara saya keluar. Ya, saya baru reuni kemarin dengan prajurit-prajurit saya yang terjun kami 40 tahun di lalu tim-tim. Selain itu, Luhut juga menekankan bahwa keluarganya sangat terganggu dengan pemberitaan tentang dirinya yang dinilai mengandung rumor. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan akhirnya buka suara terkait penyebutan namanya di rekaman Papa Minta Saham. Luhut memaparkan fakta yang berisi ketidaksetujuan terhadap percepatan perpanjangan kontrak Freeport. Dalam konferensi persnya, Luhut mengundang semua anggota MKD. Namun yang hadir hanya 3 orang dari Golkar. Kehadiran sejumlah anggota MKD menimbulkan persoalan dan dikecam berbagai pihak. Untuk membahas hal ini sudah hadir di studio pakar hukum tata negara Refli Harun, dan kami juga mengundang Anda untuk ikut memberikan pendapat melalui SMS 0811-833-5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 02152900-308 atau 02152900-311. Saya langsung ke Bang Refli. Bang, ini kalau kita melihat apa yang terjadi di Majelis Kehormatan Dewan. Kemarin pada hari Jumat ada pertemuan antara 3 anggota MKD dengan Menko Polhukam yang sebetulnya pada hari ini itu direncanakan akan hadir sebagai untuk dimintai keterangan. Menurut Anda, apakah itu etis dilakukan? Iya, prinsip-prinsip umum ya, mereka yang bertindak sebagai majelis itu adalah memang harus netral, imparsial ya. Nah, biasanya mereka akan menjaga jarak terhadap pihak-pihak yang diduga akan terlibat ya. Dalam hal ini baik itu sebagai teradu, pengadu maupun saksi ya. Apalagi kemudian saksi yang dipanggil itu adalah justru saksi yang banyak disebut-sebut namanya ya. Tidak sekedar bahwa seperti Sudirman Said sebagai contoh, kan dia kan tidak disebut-sebut namanya sama sekali dalam rekaman dan lain sebagainya, tetapi dia hadir sebagai pengadu saja. Tapi kalau Pak Luhut itu kan sangat mungkin ada konflik of interest-nya, ya, bisa memperkuat, bisa memperlemah kesaksiannya terhadap Setia Novanto nantinya. Nah, ini menurut saya tidak
pada tempatnya kalau kemudian ada anggota MKD yang hadir dalam press conference tersebut. Kalau misalnya tujuannya untuk mengatakan mau mendalami sebelum mencari data, informasi segala macam. Menurut aturan MKD hal tersebut penyelidikan itu bisa dilakukan oleh tim ahli. Aturannya memang mengatakan itu. Iya, kalau misalnya artinya bukan majelis yang melakukan penyelidikan. Iya, jadi yang melakukan penyelidikan itu bisa dapat bantuan tim ahli. Majelis bisa melakukan penyelidikan. Cuma kan yang menjadi permasalahan apakah 3 orang ini mendapatkan mandat dari MKD atau tidak. Kan begitu. Atau dia bergerak sendiri-sendiri. Ya, karena kan ini katanya undangannya untuk semua anggota MKD gitu kan ya. Nah, apakah memang kehadiran anggota MKD itu harus artinya atas dasar izin dari ketua MKD atau harus berdasarkan kesepakatan bersama apakah kita hadir atau tidak hadir atau bagaimana sebetulnya? Jadi begini, yang itu memang bagaimana pribadi-pribadi anggota MKD menyikapinya. Tetapi kalau mereka memegang etika, mereka paham betul bahwa mereka sedang memproses sebuah kasus ya, dan kemudian dibutuhkan tindakan yang independen, imparsial ya, tidak memihak, maka insting mereka akan jalan, mereka akan menghindari itu. Karena itu kan sudah hukum dunia, sudah berlaku dimanapun di dunia ini. Mereka yang sedang berposisi sebagai pengadil, ya, walaupun ini sidang etika, sedapat mungkin memang menjaga jarak. Saya kasih contoh lah, kemarin saya misalnya menjadi moderator debat di salah satu pilkada misalnya. Untuk menjaga etika, saya tidak mau bertemu dengan pihak-pihak yang menjadi calon. Kan padahal tidak ada larangan sesungguhnya, tapi kan saya harus menjaga imparsialitas saya, independensi saya. Ketidakberpihakan itu ya? Iya, karena paling tidak akan dilihat oleh orang lain, oleh audiens. Kalau misalnya sebelumnya saya sudah ngobrol-ngobrol dulu dengan salah satu pihak, atau lebih dekat atau lebih condong dengan pihak yang lain. Maka kemudian... Tapi ada undangan untuk bertemu nggak Bang Refli pada saat menjadi moderator itu? Ada yang nelpon. Ada yang nelpon? Bahkan ada yang ingin mempengaruhi. Oke. Malah saya marah. Bahkan pada saat saya di panggung, ada yang mau ngajak salaman, saya tolak. Kenapa? Gitu. Karena memang sikap independen dan imparsial itu tidak hanya dalam hati. Karena dalam hati orang siapa tahu, tapi harus ditampakkan di masyarakat tujuannya apa. Ini bukan tujuannya untuk pamer, tapi tujuannya adalah meyakinkan publik. Paling tidak publik diyakinkan bahwa mereka yang bertindak sebagai anggota majelis ini betul-betul independen. Nah, boleh nggak kalau sekarang ini kan sebetulnya banyak juga masyarakat yang mempertanyakan hal itu. Nggak salah kalau masyarakat mengatakan bahwa MKD jelas tidak independen dalam hal ini, tidak netral dalam hal ini, bahkan juga tidak menjaga etika mereka ketika mereka melakukan sidang etik itu. Ya, jadi kalau kita melihat catatan-catatan MKD kan banyak. Kita melihat di mana dari cara menyelenggarakan sidangnya pasti banyak sekali pelanggarannya. Dari cara anggota itu kemudian bertanya, penggantian anggota juga ada pelanggaran. Termasuk sikap mereka di luar sidang MKD seperti hadir dalam press conference itu juga pasti ada kesalahannya. Nah, pasti ada kesalahan. Contohnya maksudnya gimana? Ya, yang ingin saya katakan adalah dalam berbagai aspek itu kalau kita lihat kesalahan-kesalahan itu banyak, ya. Makanya kita bicara. Contohnya yang kedatangan ini aja, kedatangan 3 anggota MKD ke konferensi persnya Luhut ini. Dan sebelumnya pasti sebelum konferensi ada pertemuan sebetulnya di balik itu kan. Nah, apa yang salah dari pertemuan itu sebetulnya? Yang salah adalah tidak menjaga sikap netral, tidak menjaga sikap netral. Iya, itu jelas sekali. Jelas kan. Lalu kemudian tidak menjaga kepercayaan publik paling tidak. Artinya ketika dia tidak menjaga sikap netral itu jelas sudah melanggar etika. Yang tidak tertulis artinya. Jadi gini, etika itu ya selalu bisa diderivasi dari aturan tertulis. Sebagai contoh misalnya menjaga sikap, menjaga martabat, menjaga kehormatan dan lain sebagainya. Itu kan kata-kata yang luhur sekali, di mana kemudian kalau kita terapkan kepada kasus konkret, maka kemudian bisa dianggap bahwa dia sudah melanggar prinsip-prinsip itu. Ya seperti saya katakan misalnya orang buang air kencil, buang air sembarangan misalnya kan, tidak ada kan di kode etik kan, tidak mungkin anggota di DPR dilarang buang air dan lain sebagainya, tidak ada. Tapi kalau ada anggota DPR yang melakukan itu, maka kemudian itu bisa diderivasi, bisa dilihat ya dari prinsip atasnya, misalnya menjaga kehormatan, ya, menjaga martabat dan lain sebagainya. Termasuk juga kemarin Aceng Fikri misalnya dalam konteks bupati ini ya.
menikah dengan anak di bawah umur. Kan pasti tidak ada aturannya bahwa dilarang menikah dengan anak di bawah umur. Tetapi kemudian bisa dilihat prinsip-prinsip umumnya. Salah satunya adalah menjaga ketertiban masyarakat. Rupanya dengan menikah tersebut, ya akhirnya dia melanggar kewajiban dia untuk menjaga ketertiban masyarakat karena masyarakat jadi heboh misalnya. Ya, prinsip-prinsip seperti itu secara instingtif mestinya harus ada bagi seorang anggota MKD karena dia disebut yang mulia, ya kan? Lebih mulia daripada anggota DPR lainnya kan begitu. Nah, ini kalau boleh dikatakan insting mereka mestinya jalan. Artinya dengan analogi yang bukan analogi, dengan cara berpikir dibalik, insting mereka jelas tidak jalan dalam hal ini, atau sebetulnya memang mereka melakukan itu secara sengaja untuk melakukan sesuatu yang disembunyikan dalam artian kan seperti itu pada akhirnya. Saya khawatirnya begini. Ada upaya-upaya yang sifatnya fatalistis dari beberapa anggota MKD justru untuk mendelegitimasi MKD itu sendiri. Ya. Contoh misalnya, ya tadi tiba-tiba kemudian masyarakat mengatakan MKD buruk dan lain sebagainya karena itu tidak legitimit. Nah, kalau itu yang terjadi kan malah lebih disukai dengan orang-orang yang mau dalam tanda kutip mau menyelamatkan orang yang bersalah kan begitu. Ketika kemudian masyarakat kemudian tidak lagi tertuju kepada materi pengaduan Sudirman Saidnya, tapi lebih mengacu kepada perilaku anggota-anggota MKD. Padahal kita walaupun anggota MKD kita merasa katakanlah tidak puas, kan kita berharap bahwa mereka tetap memunculkan keputusan yang sebaik-baiknya, seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Tapi gimana caranya kita berharap itu ketika anggota MKD kebanyakan dari mereka justru berbuat tidak menggunakan insting dalam menjaga etika, bahkan tidak menunjukkan netralitasnya, Bang Refli. Iya, masalahnya adalah kan terhadap 3 orang ini kan kita sudah lihat bahwa memang perilaku mereka justru bukan perilaku mencari kebenaran selama sidang, tetapi terlihat terkesan hanya untuk melindungi teradu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Setia Novanto pasti salah, ya tidak boleh.